Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa faddalana wa karramana bil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini, hidup dunia khususnya, Bu, kita ni jangankan rugi, balik modal tak sudi. Setuju? Jangankan rugi, balik modal tak mau. Kalau kita jualan, kita tak mau rugi. Jangankan rugi, kita jualan balik modal, besok tak jualan lagi. Kenapa tak jualan lagi, Bu? Balik modal, Pak Ustaz. Kalau kita lomba, ibu buat lomba apa itu? Lomba senam. Jangankan kalah, imbang tak mau. Betul, Bu? Itu masalah dunia. Kadang-kadang dalam masalah dunia begitu kita. Kalau dalam masalah dunia kita tak mau rugi, jangankan rugi, balik modal tak sudi. Kalau dalam masalah dunia, kadang kita jangankan kalah, imbang tak mau. Tetapi dalam masalah akhirat, kadang kita lengah dalam masalah itu. Sedangkan agama mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Maka agama ini, kata ulama, agama ini, kata Allah, adalah perlombaan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kalah kita dalam kebaikan. Jangan sampai kalah kita dalam ketaatan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat, kalau soal ibadah selalulah melihat ke atas. Tetapi kan kita balik, Bu. Kalau soal ibadah tengok ke bawah, kalau soal nikmat dunia tengok ke atas. Giliran solat, alhamdulillah Pak Ustaz, aku solat seminggu sekali, solat Jumat. Itu tetangga tak solat sama sekali. Salah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah menghidupkan manusia ini, ketika Allah menghidupkan anak Adam, ketika Allah menciptakan manusia, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ni tak ciptakan jin dan manusia. Artinya apa? Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya satu saja. Kalau kalimat wa ma khalaqtul jinna, ma itu kalimat nafi. Aku tidak akan menciptakan manusia, kata Allah. Aku tidak akan menciptakan jin, kata Allah, kecuali untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Mengabdikan dan beribadah kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah dan bersujud serta beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan, seorang manusia itu harus menjadikan hidupnya untuk ibadah. Maka ibadah ni bukan salat saja, Bu. Ibadah ni bukan puasa saja. Maka bagaimana totalitas kehidupan manusia sejak bangun sampai tertidur kembali terhitung ibadah, bahkan tidurnya pun adalah ibadah. Makanya keluarlah sabda Nabi, niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maka dalam beramal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syarat diterimanya amal tak banyak. Banyak lagi syarat jadi PNS. Banyak lagi syarat jadi menantu dengan orang, Bu. Banyak lagi syarat cari menantu. Banyak lagi syarat haji daripada syarat diterimanya amal ibadah. Kata ulama Al-Imam Syafi'i misalnya, beliau mengatakan syarat diterimanya ibadah itu dua saja. Pertama, niat yang betul semata-mata karena Allah. Tak lebih daripada itu. Tapi kan niat ni gampang, Pak, di awal saja. Aku niat karena Allah. Naik haji karena Allah. Balik haji, tak dipanggil Pak Haji. Marah dia, Pak. Kau tak tahu peci haji ni dah berapa aku beli ni? Ni 25 tahun aku nunggu ni.
Maka ulama mengatakan seperti Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, mengatakan jaga niat itu di 3 tempat. Ketika beramal, ketika akan beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga amal ini bukan ketika beramal saja. Ada orang sebelum naik haji niatnya bagus, lurus niatnya. Setelah haji di sana tak dapat pelayanan yang bagus, sumpah serapah laknat yang keluar dari mulutnya. Kalau tahu begini, tak haji aku. Rusak niatnya. Ada yang sebelum haji bagus, ketika haji niatnya bagus, balik haji tak dijadikan imam. Tak tahu dia aku balik haji. Pak Haji ni tak dipanggil Pak Haji, tak dipanggil Pak Haji, marah, rusak pula niatnya. Maka Sufyan Uyainah, seorang ulama tasawuf, pernah menangis setengah malam sampai basah bantal bapak tu. Sampai basah bantal ulama tu. Ketika ditanya apa menyebabkan engkau menangis wahai Syekh, dia bilang yang membuat aku menangis ni bukan dunia yang kalian kejar. Yang membuat aku menangis bukanlah kematian, tapi yang membuat aku menangis sulitnya menjaga niat di dalam beramal. Kadang-kadang kita ikhlas berniat, tak disebut nama. Kok tak disebut namaku? Nama kawan disebut impak, nama awak tak disebut. Kawan korban dapat 3 kilo, awak korban juga, masa dapat 2,5 kilo? Sama dapat 3 kilo juga, akan peserta korban, rusak pula niatnya. Maka jaga niat, bukan gampang jaga niat ibu. Berdoa kepada Allah, Allahumma aslih niyatana. Ya Allah, perbaikilah niat kami. Maka minta sama Allah supaya Allah perbaiki niat kita. Yang kedua, niat betul. Yang kedua, kata ulama, syarat diterimanya ibadah al-muwafaqah bima ja'a bihi Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Nabi yang diajarkan oleh para ulama. Salatnya ikhlas. Salat maghrib ikhlas. Saking ikhlasnya 6 rakaat. Diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Tidak diterima. Puasanya ikhlas. Saking ikhlasnya puasa, bukanya kapan? Bukanya jam 12 malam. Ini bukti ikhlas nih Pak Ustaz. Diterima atau tidak? Tidak diterima. Karena syarat diterimanya ibadah ada 2. 1, niatnya betul. 2, sesuai dengan tuntunan Nabi yang diajarkan oleh para ulama. Tak boleh kita suka-suka hati ibadah. Ustaz kan kuat. Ustaz kan kuat. Kalau saya ini kan lebih kuat. Saya angkatan Pak Ustaz. Saya binaragawan. Ustaz bolehlah salat subuh 2 rakaat. Kalau saya 4 rakaat Ustaz. Diterima tidak salat subuhnya? Tidak diterima. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita menjaga niat betul semata-mata karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, yang kedua, tengok amalan kita ni sesuai tak dengan ilmu fikih. Apa kata Nabi? Shalla rajulun 60 sanah. Telah salat 60 tahun seorang laki-laki. Seseorang sudah salat selama 60 tahun, kata Nabi, falam tuqbalu minhu shalah, 1 salat pun tak diterima oleh Allah. 60 tahun dia salat, Pak. Berarti 70 tahun umurnya. Karena 10 tahun baru wajib. Kecil dia tak salat. 7 tahun perintahkan solat, 10 tahun wajib solat, kau tak solat dipukul. Maka 10 tahun kau tak solat dipukul, Bu. Kalau 40 tahun tak solat, dia apakan? Dipelupuh. Kata Nabi, 7 tahun perintahkan anakmu solat ketika 7 tahun. Ketika 7 tahun, 10 tahun tak solat, pukul. 40 tahun tak solat, dia apakan, Bu? Dilado. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, salat 60 tahun. Seseorang salat 60 tahun tapi tak diterima 1 salat pun dari salatnya. Kata ulama, bukan tak ikhlas salatnya, Bu. Ikhlas salatnya. Betul ikhlas, betul dia ikhlas semata-mata karena Allah. Tetapi apa kata Nabi?
yatimmu ruku'ahu wa la yatimmu sujudahu. Sujudnya betul, rukuknya tak betul. Rukuknya betul, sujudnya tak betul. Sujudnya betul, rukuknya betul, wuduknya yang tak betul. Wuduknya betul, rukuknya betul, sujudnya betul, tapi apa yang tak betul? Bersucinya yang tak betul. Salat betul, tapi istinja salah. Ibadahnya betul, tapi cuci pakaiannya yang salah, sehingga pakaiannya masih bernajis, kata ulama. Apa yang terjadi? Solat 60 tahun, tapi tak diterima satu solat pun daripada solat yang dia lakukan. Kita berdoa kepada Allah, semoga semua ibadah kita ikhlas. Amin. Semoga semua ibadah kita dibimbing oleh Allah sesuai dengan tuntunan Nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi yang mau saya bahas bukan itu malam ini. Yang mau saya bahas malam ini, Bapak Ibu yang dimuliakan, saya insya Allah yakinlah semua bapak-bapak yang duduk di sini ikhlas. Saking ikhlasnya mau duduk. Kalau tak ikhlas tak duduk. Insya Allah semuanya rajin ibadah. Insya Allah semuanya rajin majlis taklim. Insya Allah ibadahnya semua betul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi ada kelak di akhirat, Bu. Niatnya betul. Salatnya betul. Niatnya betul karena Allah. Salatnya betul sesuai dengan tuntunan. Tapi apa yang terjadi di akhirat? Amalnya banyak, sedekahnya banyak, salatnya banyak, puasanya banyak, tetapi ibadahnya habis dirampas oleh orang yang pernah dia temui ketika di kehidupan di dunia. Itu saya bilang tadi. Kita ni di dunia, jangankan rugi, balik modal tak mau. Maka kata Nabi, ini adalah orang yang bangkrut dalam kehidupan dunia, di akhirat. Suatu ketika Nabi Muhammad duduk dengan sahabat, Pak. Ketika Nabi Muhammad duduk dengan sahabat, Nabi Muhammad bertanya, atadrunal mal muflis min ummati. Sahabatku, kalian tahu tak siapa yang bangkrut dari kalangan umatku? Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa yang pailit daripada kalangan umatku? Serentak semua sahabat jawab, Bu. Semua sahabat menjawab, al-muflisu fina ma la dirhama wala mata. Orang yang pailit, yang bangkrut dari kalangan kami, wahai Nabi, ma la dirhama wala mata. Duit habis, aset terjual. Kebun dijual, tak dapat kursi, rugi. Rumah terjual, kursi pun tak dapat, rugi. Duit habis, aset habis, semuanya habis, kata sahabat. Apa kata sahabat? Inilah orang yang bangkrut dari kalangan kami, wahai Nabi. Kita pun berpendapat begitu, Bu. Tapi kalau kita bangkrut di dunia ini, gampang cari ganti, Bu. Bangkrut kita di dunia, ada bapak kita yang bisa bantu. Bangkrut kita di dunia, pailit kita di dunia, ada kakak adik kita yang kita bisa minjam modal. Ketika ditanya, sahabat jawab itu, Bu. Yang bangkrut dari kalangan kami, wahai Nabi, yang uangnya habis, dirhamnya habis, dan harta yang dia miliki habis. Apa kata Nabi, Bu? Kata Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-muflisu min ummati man ata yaumal qiyamah bisolatin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Jangan sampai kita bangkrut, Bu. Jangan sampai kita pailit. Kalau kita sudah pailit, bangkrut di akhirat, siapa sama siapa kita minta bantu? Siapa yang mau bantu kita ketika itu? Kata Nabi Muhammad, al-muflu min ummati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah man ata yaumal qiyamah, yang bangkit dia di hari kiamat. Disolatin dengan pahala solat yang diterima. Diterima solatnya, Bu. Kita ni solat 60 tahun. Saya solat sudah baru, berarti saya solat 20 tahun. Umur saya 31, masuk 31. Mulai wajib solat umur 10 tahun. Berarti 21, 20 yang ibunya umur 50 tahun, berarti baru 40 tahun solat. Wah, solat yang diwajibkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi Muhammad, orang yang dibangkitkan pada hari kiamat dengan pahala solat yang semuanya diterima oleh Allah. Bejibun pahalanya, Bu. Kita ini dari sekian banyak solat, kita tak tahu solat mana yang diterima oleh Allah. Kadang mulai solat ingat kunci.
Kadang mulai solat ingat itu kuali belum diangkat dari dapur. Kadang mulai solat ingat tadi sandal baru tak aman tempatnya. Kita susah mendapatkan khusyuk. Kita susah mendapatkan solat yang betul. Tapi ini manusia, kata Nabi Muhammad, solatnya betul dan diterima oleh Allah. Bayangkan Bu, datang pada hari kiamat dengan pahala solat sempurna. Kita kadang-kadang solat entah betul entah tidak Bu. Kita semua kadang mulai solat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Agaik dulu yang jadi imam la ilaha illallah. Panjang seketik imam, besok pindah, aku tak mau lagi di sini solat. Pindah masjid sebelah. Besoknya sepindah masjid sebelah, rupanya masjid imam ni pindah pula imam tu di sebelah. Jadual Pak Imam tu di sebelah. Susah kita dapat solat yang betul. Apa kata Nabi? Ini bangkit dari kiamat dengan pahala solat yang banyak. Bisalatin wa zakatin wa saumin wa hajjin. Dibangkitkan pada hari kiamat dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, dengan pahala haji, yang disebutkan semua amalan wajib. Kalaulah seandainya amalan wajib tak diterima, kata ulama, bagaimana mungkin amalan sunnah akan diterima? Dan ini pahalanya diterima. Semua pahala wajibnya diterima. Pahala salatnya diterima, puasanya betul, zakatnya betul dan ikhlas semata-mata karena Allah, hajinya pun betul. Saya ingat kisah Abdullah bin Ibnu Mubarak. Abdullah bin Ibnu Mubarak ini hidup di zaman kegemilangan umat. Banyak ulama penghafal Quran dan penghafal hadis ke zaman itu. Salah satu yang paling banyak menghafal hadis adalah Abdullah bin Ibnu Mubarak. Abdullah bin Ibnu Mubarak tertidur di Raudhah ketika itu. Ketika dia tertidur di Raudhah, dia melihat dua malaikat berbincang-bincang. Tapi ini bukan dalil, tapi mimpi orang soleh, mimpi seorang ulama. Apa mimpinya Abdullah bin Ibnu Mubarak? Dia melihat dua malaikat berbincang-bincang. Apa kata malaikat itu? Tahun ini yang diterima hajinya oleh Allah tak lebih daripada 10 orang saja. Itu di zaman yang hidup ulama. Banyak ulama. Yang banyak ulama menghafal hadis, menghafal Quran. Yang sebanyak itu haji yang diterima oleh Allah hanya 10 saja dalam mimpinya Abdullah bin Ibnu Mubarak. Bagaimana dengan sekarang? Duit pergi haji entah kemana-mana dia carinya. Kadang duit anak yatim dimakannya. Kadang duit haram dibawanya. Kadang tingkah lakunya tak betul berangkat dia haji. Tapi kita berdoalah semoga semua amalan kita diterima oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bangkit dia dengan pahala yang banyak. Kalau bahasa awak tu bejibun pahalanya. Banyak pahalanya Bu. Tak terhitung semua ibadah yang dia lakukan diterima oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad bilang dia bangkrut. Apa penyebab bangkrut? Kata Nabi Muhammad, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa shaumin wa zakatin wa hajjin. Dibangkitkan di hari kiamat dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat dan pahala haji. Tetapi dia dibangkitkan juga pada hari kiamat, qad kadzafa hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza wa qatala hadza. Tetapi dia dibangkitkan pada hari kiamat dengan dosa telah mencaci maki orang lain, menghardik orang lain, membunuh orang lain, memukul orang lain, mengambil hak milik orang lain dengan perkara yang tidak dibetulkan oleh agama. Singkat kata, pahala banyak, tetapi kezoliman sesama manusia pun bejibun. Soleh dia, tahajud sepanjang malam, rajin majelis taklim, rajin solat berjamaah, tapi sekali ngomong 3 RW tersinggung Bu. Baru dia bilang, lantak kau lah, aku memang begini tersinggung urusan. Oh tak bisa begitu, kita punya prinsip tak bisa Bu. Tak bisa kita punya prinsip nyonya awak-awak, yang penting awak lama. Pakailah istilah orang Minang, lama di awak katuju di orang. Itu yang betul. Jangan bilang yang penting lama di awak, tak bisa. Harus pakai prinsip lama di awak katuju di orang.
Tak boleh kita bilang, aku memang begini, urusan kau tersinggung bukan urusan aku. Tak bisa, Bu. Bangkit di hari kiamat pahala yang banyak, tapi kezaliman sesama manusia pun banyak. Pandai butang, tak pandai bayar. Nah, itu penyakit tuh, Bu. Waktu butang manis, betul mukanya kayak kucing anggora. Cantik betul lah, Bu, ni, ya Allah. Sehat lah Ibu, ya Bu. Ya Allah, Bu. Memang betul-betul lah Ibu ni. Aku ada hajat seketek ke Bu. Minjamlah duit Ibu 1 juta, Bu. Bulan depan bekong Bu bayar. Jatuh tempo bayar. Berubah muka dari kucing anggora ke macan. Garangnya lagi daripada yang punya duit. Dunia tak dibayar, akhirat kau bayar hutangmu. Apa kata Allah? Kata Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami akan letakkan timbangan seadil-adilnya pada hari kiamat dan tidak satu pun kezaliman yang akan terlepas dan tidak satu pun manusia yang akan dizalimi ini pada hari kiamat. Sekecil apapun kezaliman pasti Allah akan datangkan. Apa sih kezaliman paling kecil? Pakai sandal orang tak izin. Sandal awak ancak krokodil, kulit dari Ciamis. Kan tak boleh kena air tu. Nampak sandal jepit kawan pakai berwuduk. Gosok memakai tanpa hak. Dituntutkah kelak di hari kiamat? Pasti dituntut. Seketiknya Pak Ustaz tak mungkin dituntut. Oh, tak tahu, tak begitu, Bu. Orang tu kalau sudah butuh makan sebiji nasi dipungut. Orang kalau sudah kehausan setetes air ditampung. Ketika hari kiamat apa yang dibutuhkan? Pahala dibutuhkan. Maka siapapun yang bisa dipungut pahalanya dipungut ketika itu. Itu Bu tu pernah hutang. Berapa? 2.000 tak bayar. Bayarkan ada dulu 2.000. Bekwa mau bayar. Lupa dia bayar. Nanti di akhirat bayar. Apa kata Nabi Muhammad? Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Karena banyak kezalimannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka apa yang terjadi? Orang yang pernah dia zalimi dikasih pahala kebaikannya. Dia pernah zalimi ibu A, dikasih pahala salatnya. Fayu'ti hadza min hasanatihi, diberikan pahalanya, ini, habis pahalanya. Tak bersisa. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang sambil duduk, sambil cerita nyinggung perasaan orang. Tak berhenti kita buat dosa kadang dalam kehidupan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Ketika kezaliman itu telah kita buat, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kebaikan-kebaikannya akan dibagi-bagi, Bu. Solat dikasih sama orang. Puasa pahalanya dikasih ke orang. Zakat pahalanya diterima dibagi sama orang. Sesuatu yang dibagi-bagi ini pasti habis. Kadang-kadang Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang ni minta dianggap baik ketika sudah mati. Maka kata Nabi Muhammad pernah ditanya, wahai Nabi, bagaimana pendapat engkau wahai Nabi? Ada seorang wanita yang puasa sepanjang siang dan sholat malam sepanjang malam. Tetapi wahai Nabi, lisanaha yuzzi jaraha. Tetapi lidahnya menyakiti hati tetangganya. Apa kata Nabi Muhammad? Wa in sahha ma taqul fahiya min ahlin nar. Kalau betul kau ngomong, ibadahnya bagus, solat sepanjang malam, puasa sepanjang siang, tapi lidahnya tajam, kata Nabi, kalau betul apa yang kau bilang, fahiya min ahlin nar. Kalau begitu dia ahli neraka. Ibadah boleh bagus, Bu. Dan ibadah wajib bagus. Tetapi hubungan sesama manusia wajib lebih bagus juga. Jangan kita bilang aku yang penting baik sama Allah, sama manusia tak penting. Tak bisa, Bu. Maka jadilah orang baik, minta maaflah ketika masih hidup. Sahabat bertanya,
Wahai Nabi, kalau begitu wahai Nabi, bagaimana kami minta ampun kepada Allah? Cukupkah kami minta ampun kepada Allah kemudian Allah ampuni? Tidak, kata Nabi. Menangis menetes darah dari mata minta ampun kita sama Allah, tidak akan Allah ampuni dosanya sebelum kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Hari ini kita punya bawahan pembantu, kita bentak pembantu kita, Bu. Hari ini pembantu tak berani balas, kena potong gaji. Hari ini kita punya bawahan, kita bentak bawahan kita, bawahan tak berani balas, dia bawahan kita. Hari ini kita potong gaji bawahan kita, bawahan tak berani balas. Tapi nanti di akhirat bawahan akan bilang, Pak, kenal sama Ambo, Pak, yang dulu Bapak zolimi. Kenal sama saya, Bu, yang dulu Bapak zolimi. Kenal sama saya, Pak, yang dulu Bapak zolimi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sahabat bertanya, kalau gitu wahai Nabi, cukupkah kami minta ampun sama Allah? Apa kata Nabi? Tidak cukup. Bagaimana cara minta ampunnya? Kata Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cara minta ampunlah liyastahilla ahadukum al-yaum. Minta dihalalkan ketika masih hidup. Kalau masih hidup, minta maaf. Kalau sudah mati, tak ada lagi minta maaf, Bu. Maka kalau orang sudah mati, jangan disebut-sebut kesalahannya, Bu. Jangan disebut-sebut dosanya. Karena itu dosa kering. Rupanya yang kering, ada kering, ada basah ni bukan aki saja, Bu. Ada aki kering, aki basah. Dosa pun ada juga. Dosa kering, dosa basah. Kalau dia sudah meninggal, maka keringlah dosa itu. Takkan pernah diampuni oleh Allah. Kepada siapa kita minta maaf? Maka kata Nabi Muhammad, bagaimana cara minta maafnya wahai Nabi? Kata sahabat. Kata Nabi, cara minta maafnya ialah dengan minta dihalalkan ketika kau masih hidup. Kau pernah buat salah kepada tetanggamu, datangi dia, minta maaf sama dia. Kau pernah buat salah sama bawahanmu, datangi ia, minta maaf kepada dia. Tak bisa kita minta maaf sama Allah, tak akan Allah ampuni. Maka syarat diampuni dosa yang berkaitan dengan manusia, kata Nabi, liyastahilla ahadukumul yaum, harus minta dihalalkan ketika dia masih hidup. Ada orang, Bu, sudah mati baru minta dianggap baik. Sudah mati dibungkus, masuk ke keranda, baru ahli waris ngomong, apakah jenazah ini baik? Tentulah orang jawab baik, tak mungkin bilang tidak. Coba sekali-kali bilang tidak. Apakah jenazah ini baik? Tidak. Bertinju. Tak jadi nguburkan jenazah dah, Bu. Maka maksud Nabi, memang ada hadis. Ma min muslimin, tidaklah satu orang muslim yashhadu arba'atun bi khairin, yang disaksikan oleh 4 orang bahwasanya dia orang baik, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Cukup 4 orang. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi, yang meninggal dunia kemudian disaksikan oleh 4 orang mukmin bahwasanya dia baik, kecuali wajib baginya surga. Tapi ingat, persaksian yang bukan persaksian yang diminta. Persaksian yang secara otomatis meninggal, dia langsung otomatis orang itu bilang, baik ibu. Bukan dipinta, apakah jenazah ini baik? Pastilah orang bilang baik. Tak mungkin bilang tidak. Maka syaratnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada dosa sesama manusia, kata Nabi, liyastahilla ahadukumul yaum, hendaklah kalian minta dihalalkan ketika masih hidup. Buat dosa sama suami, minta maaf sama suami. Buat dosa sama orang yang pernah kita sakiti, datangi ia, minta maaf. Kemudian apa kena Nabi, Bu? Apapun yang dibagi-bagi ini habis. Duit dibagi habis. Yang dibagi tak habis cuma satu, kata ulama, ilmu. Ilmu yang dibagi-bagi tak habis. Semua yang dibagi-bagi akan habis, termasuk pahala. Ketika dibagi-baginya pahala kepada orang yang pernah dia zalimi. Ada buat dosa sama orang tu dikasih pahala. Ketika itu hutang tak bayar diganti dengan pahala. Duit tak laku lagi. Apa kata Nabi? Fa in faniyat hasanatuhu. Kalau seandainya kebaikannya sudah habis, qabla ayyuqdama alaih, sebelum hutangnya habis. Pahala dah habis. Kebaikan sudah habis. Sembayang malas, dosa banyak.
Sembayang sedikit, dosa kezoliman terlalu banyak. Zolim banyak, puasa sedikit. Zolim banyak, sedekah sedikit. Zolim banyak, ibadah sedikit. Apa yang terjadi? Fa'in fanyat hasanatuhu. Kalau seandainya kebaikannya sudah habis, kata Nabi, qabla ayyuqdama alaih, sementara hutang sesama manusia belum selesai. Banyak dosanya, Bu. Dia pernah menzolimi satu RT, duit sosial RT ditilapnya. Dia pernah zolim satu negara, bansos dimakannya. Tenang saja, yang zolim-zolim di atas itu nanti ketemu sama kita, Bu. Tenang saja. Tenang saja. Dia pernah zolim satu jamaah masjid. Kenapa? Duit masjid ditilapnya. Duit sosial dimakannya. Habis pahala kebaikannya. Sementara hutang masih banyak, kata Nabi. Apa yang dibuat? Apa yang Allah? Mau bayar pahala, tak ada lagi pahala. Mau diganti pahala, tak ada lagi pahala. Karena tukar menukar ketika itu adalah pahala. Dulu hutang tak bayar, bayar dengan pahala. Dulu minjam duit arisan tak bayar, sudah dapat keluar nomor menghilang, tak pernah muncul. Kan ada tuh, Bu. Ikut arisan muncul nomor, hilang. Maka akan diganti kelak dengan pahala. Kalau dia tak minta maaf dan minta dihalalkan. Kata Nabi, ukhidat min khatayahum summatuha ilaih. Akan diambil dosa orang yang pernah dia zalimi. Dia tak pernah maling, tapi pernah mukul maling. Yang dicuri 10.000, dipukul maling, biaya pengobatan 500.000. Zalim sama maling. Mukul maling terlalu berlebihan, zalim. Apa yang terjadi? Pahala maling dari ke dia. Dia tak pernah maling, tapi pernah menzalimi orang yang maling. Maka buat hidup ni jangan berbuat zalim, Bu. Apa kata Allah? Ya ibadi wa hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku, kata Allah. Fala tazalamu, dan janganlah kalian saling menzalimi. Membalas kezaliman orang tak boleh. Berbuat zalim tak boleh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pahala yang banyak pun akan habis dengan kezoliman yang kita lakukan. Semangat ibadah bagus. Semangat puasa bagus. Semangat sedekah bagus. Tetapi yang lebih penting ialah jaga hubungan baik kita sama manusia. Ada orang, Bu, rajin sholat, rajin puasa, tapi akhirnya masuk tipu daya setan dalam dirinya, merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling ahli surga, sehingga apa yang terjadi, dia tidak memperhatikan hubungan baik dia sama manusia. Apa kata ulama, Bu? Untuk syarat masuk surga itu tak sulit. Amalkan yang wajib, tinggalkan dosa besar, buat baik sama manusia. Semua pintu surga nunggu kau. Rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, rajin sholat berjamaah. Tapi mulutnya Masya Allah. Kelakuan subhanallah. Ampun. Setan pun malu nengok dia. Saking luar biasanya. Setan pun segan nengok dia. Sudah tu tak mau pula minta maaf. Disuruh minta maaf, sorry ye. Tak mau minta maaf. Habislah nanti dibantai sama malaikat. Apa kata malaikat? Menyala bangku. Menyala neraka sama dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah semangat harus. Puasa semangat harus. Tapi jaga hubungan baik sama manusia. Apa kata Nabi Muhammad? Aktsaru ma yudkhilun nas an-nar jaufani. Dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dua rongga. Apa pertama? Rongga mulut, rongga kemaluan. Banyak orang rongga kemaluannya aman. Tetapi apa yang terjadi? Mulut tak bisa dia jaga. Gosip ke sana ke sini. Fitnah sana sini. Tak tahu orang tersinggung, yang penting aku ngomong. Nah, ini bahaya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan punya semboyan yang penting lama di awak, tak boleh. Pakailah semboyan lama di awak ke 7 di orang,
sehingga apa yang terjadi, hubungan baik kita sesama manusia semakin baik, kemudian hubungan kita sama Allah pun semakin baik. Ingat, semakin baiknya hubungan kita sama Allah akan dilihat kualitasnya dengan hubungan baik kita sesama manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya ada ngisi kajian lagi Bang Akar di Pandau, jadi saya harus nanti solat di Masjid Karunia Nasution, solat Isya di sana untuk ngejar supaya dapat di sana. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.